enak banget. Mas Bagus juga mengakui mie-nya enak, mie nyemek ala Bang Wede khas Jawa. Pagi ini mau masak apa ya? Bahannya masih ada tempe, sayur, kubis, kol, loncang, wortelnya masih ada. Bikin oseng-oseng tempe aja kali ya. Tapi nasinya susah ya. Di sini nyari nasinya susah. Karena nggak ada warung-warung kecil gitu di sepanjang pesisir pantai barat ini. Oke, syahdu sekali pagi ini jam 7 lebih tuh matahari masih posisinya segitu. Tadi setengah 7 itu di sini masih agak gelap ya. Jadi memang begitu, kalau di tepi barat mataharinya nggak begitu seterang kalau kita di Jawa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pagi ini Bang Wede masih berada di Pantai Melasti, itu bagian pesisir barat dan masih di daerah Krui. Nah, kami manfaatkan lokasi ini untuk rest dari semalam, dan pagi ini juga masih bersantai-santai di sini untuk memulihkan tenaga sambil melakukan masak-masak. Jadi bikin menu untuk sarapan kami guys. Oke, jadi karena motor Mas Bagus ini ada juga sedikit trouble, kami manfaatkan juga untuk bengkel di tepi pantai ini. Di antaranya nyetel klep sama bleeding master rem. Oke Mas Bro, selain peralatan masak, Bang Wede peralatan buat bengkel. Dan pagi ini kita mau melakukan penyetingan celah klep atau setel klep untuk motor Mas Bagus Mega Pro New. Itu sudah dibuka kop deksel atau kopernya. Kita cek semua masih basah, olinya masih aman, rollernya masih bagus, koper juga masih bagus. Ini ada kocak atau celah klep yang longgar itu di bagian pelatuk ini, bisa dilihat. Ini kocak. Ini akan coba kita ini karena peralatannya nggak sekomplit kalau di bengkel, jadi nggak pakai fuller sama setelan kunci, kita pakai tang ya. Ini kurangi dikit. Nah, rem depan Mega Pro Mas Bagus ini agak sedikit nyeplos karena kaliper bawahnya gede, master atasnya kecil, dan sealnya sudah mulai usang. Jadi tetap bisa dipakemkan lagi, sementara kita bleeding lagi ditambah minyak rem. Oke, habis bengkel ya, masih agak hitam, nggak apa-apa, kita langsung masak karena udah lapar. Salam kuku ireng, nanti cuci tangannya. Kan udah cuci tangan sih, tapi belum bersih. Pagi ini masih punya sisa tempe, udah dibumbuin pakai bawang. Mau bikin oseng-oseng tempe, sawi, kol, terus nanti lauknya pakai telur dada. Oke, kita kebetulan bawa beras sedikit sih. Ini coba kita masak tapi dengan alat seadanya. Alat seadanya, mudah-mudahan rasanya pas pulen, nggak pedes. Oke, karena masih punya sisa cadangan sayur, akhirnya kami putuskan untuk membuat sarapan dengan menu oseng-oseng lur. Nah, kebetulan juga ada beras sedikit yang sudah dimasak sama Mas Bagus dengan alat seadanya, dan
akhirnya jadi juga, jadi nasi. Meski prosesnya agak sedikit tricky karena alat yang kita pakai sederhana banget, bukan pakai ketel. Mari makan. Akhirnya matang juga, masak beras dengan alat seadanya. Meskipun prosesnya agak lama ya. Ada telur dadar, ini ada oseng tapi agak oily dikit. Sambil menikmati pantai barat. Aku mau ke Bengkulu deket lagi, paling tinggal 150 kilo. Mari makan. Saat kami rest di Melasti Krui ini kebetulan hari Jumat lur. Jadi kami berangkat melanjutkan perjalanan setelah melakukan ibadah sholat Jumat di daerah Krui ini. Nah, rute selanjutnya itu melewati Krui kota. Kemudian kami menuju akses simpang dari Krui menuju Liwa. Nah, di situ baru nanti kita meninggalkan pesisir barat. Oke, tibalah sampai di kota Krui. Ini kota di Lampung terakhir di pesisir barat. Nah ini kalau mau lanjut ke atas itu nanti perbatasan dengan Bengkulu. Sedangkan kalau mau ke tengah itu dari Krui bisa ambil ke Liwa. Nah, di jalan akses raya Krui menuju Liwa ini, ternyata lagi-lagi kami harus melewati hutan Taman Nasional Bukit Barisan, di mana nanti ada gerbang selamat jalan Kabupaten Pesisir Barat. Nah, di situ mulai masuk hutan Taman Nasionalnya, guys. Di hutan akses menuju Liwa ini jalannya juga mulus, guys, cuman tetap sempit ya, lebih sempit dari jalur lintas yang besar. Nah, di sini juga banyak hewan atau satwa liar dan ada larangan bagi kita untuk memberi makan satwa liar tersebut. Oke, sore hari sekitar jam 4:30 akhirnya kami tiba di kota Liwa. Nah, kota Liwa ini ternyata kota yang dingin di Lampung, guys, dan lumayan besar kota di sini. Banyak keramaian maupun fasilitas-fasilitas umum seperti masjid besar maupun SPBU. Sayang sekali, guys, lagi-lagi SPBU-nya sudah habis di jam-jam menjelang sore karena sudah dibeli atau dikonsumsi pemakai kendaraan bermotor, guys.
kon mbok menawa nemu meneh. 30.000. 30.000. Iya. Setiap sore pasti udah habis ya Pak SPBU. Kalau di sini setiap sore pasti udah habis. Ya guys, akhirnya sebelum memasuki daerah yang lebih sepi lagi, kami di Kota Liwa tadi mengisi bensin di Pertamini sih. Lumayan bisa ngisi 30.000 ya, 2 liter lebih dikit. Nah, kami melanjutkan lagi keluar dari Liwa dan ternyata bener daerah sini itu dingin dan banyak pertanian semacam apa ya, perkebunan gitu. Jadi kalau di Jawa mungkin boleh dibilang mirip-mirip lintas Batu menuju Malang. Gambarnya seperti itu guys, Liwa. Akhirnya kami tiba di perbatasan antara Lampung dengan Oku, yaitu Ogan Komering Ulur. Nah, ini sebuah kabupaten di Sumatera Selatan. Jadi di daerah yang kami tuju ini adalah namanya Kota Batu. Nah, lagi-lagi mirip atau hampir sama dengan nama kota di Jawa yang dingin guys, Kota Batu. Ini tepat berada di tepi Danau Rano guys. Nah, kami menepi di masjid untuk melakukan sholat dulu, kemudian lanjut cari makan malam. Oke guys, edisi Lampung Perbatasan Bang WD cukupkan sampai sekian videonya. Sebenarnya kami berniat nginep di masjid ini guys, tapi pas kita cari makan itu ternyata ketemu bapak penjual nasi goreng yang perantauan. Nah, di situ akhirnya kita nginep, dan video cerita selanjutnya ada di edisi tayang selanjutnya. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.